kita pertama tetap semangat. Jikalau memang masih ada peluang, marilah kita mencoba mencari kesibukan apapun bentuknya. Karena yang namanya rezeki itu kadang-kadang datang sendiri, kadang-kadang harus dicari. Sehingga kita pun akan mendapatkannya kalau kita tidak diam di rumah. Nah, untuk itu kita tetap semangat. Mari kita songsok, kita mencari kesibukan yang sesuai dengan keadaan badan kita sendiri. Pulang kadang jam 12, kadang jam 1. Itu juga kalau ada yang nyuruh, kalau masih ada tenaganya saya kerjain lagi. Oh, siang. Iya, kalau ada yang nyuruh mau gosok gitu, saya kerjain lagi kalau ada tenaganya masih ada. Terus sore malam kegiatannya apa, Bu? Malam kadang-kadang ngaji. Kadang-kadang kalau ada yang tahlilan, tahlil. Oh. Halo saudara-saudari, bersama kembali dengan BC Indigo Channel. Dan saat ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan membawakan satu materi tentang bekerja di usia lanjut atau bekerja di usia tua. Dan di sini menarik bagi kita bahwa ada satu sharing tentang pengalaman seorang teman, dan beberapa teman ini bercerita bagaimana keluarganya itu menghadapi satu persoalan dalam kehidupan berkeluarga. Seorang anak ini ingin supaya bapak ibunya yang sudah pensiun tidak usah bekerja lagi, sebaiknya di rumah saja dan menikmati dari hasil pensiun itu. Tetapi lambat laun karena kebutuhan semakin meningkat, akhirnya orang tua itu merasa sedih karena tidak dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan dari cucu-cucunya yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Dan persoalan itu terjadi dan membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pengalaman yang kedua adalah seorang teman di mana dia cukup kaya raya dan sebenarnya dia sanggup untuk membiayai kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah berhenti atau pensiun. Namun orang tuanya tidak mau untuk berhenti. Kedua orang tuanya ingin tetap terus bekerja. Menarik bagi kita bahwa apa yang dicari oleh orang tua itu tentunya bukanlah uang atau materi, tetapi ada suatu makna, ada suatu pride atau kebanggaan dalam kehidupan orang tua itu walaupun di usia lanjut. Maka menarik bagi kita untuk mengetahui supaya kita bisa melihat, mungkin bapak ibu yang melihat apabila seorang kakek atau nenek yang bekerja dan bapak ibu merasa iba, kasihan. Ada juga yang melihat dari sisi yang lain. Kalau saya pribadi justru saya merasa itu suatu kelebihan. Saya salut karena di usia itu dia masih tetap bekerja. Saudara-saudari, saya akan membawakan materi ini, namun sebelumnya saudara-saudari dapat menyimak dulu. Saya mewawancarai kedua orang lansia, seorang ibu dan seorang bapak. Seorang ibu ini bekerja sebagai pencuci pakaian dalam rumah tangga, dan seorang bapak ini bekerja sebagai driver yang sudah berumur 70 tahun. Dari pagi sampai sore, mungkin juga hingga malam. Dan seorang ibu ini bekerja dari pagi sampai siang, lalu dari siang sampai sore dia bekerja lagi di tempat lain kalau ada yang membutuhkan. Menarik bagi kita Bapak Ibu, silakan untuk menyimak dan apa saja yang dirasakan, yang dialami oleh mereka. Selamat menyaksikan. Bu, sedang apa Bu? Biasa Pak, lagi kerja. Oh, tiap hari Ibu kerja seperti ini? Ya, tiap hari. Oh, udah berapa lama Bu kerja seperti ini? Udah lama Pak.
Udah berapa tahunan. Oh, Bu, mohon maaf Bu. Ibu namanya siapa sih Bu? Nama saya Bu Nonon. Oh, Bu Nonon. Iya, Oh, Bu Nonon. Kerja di sini udah lama Bu? udah lama. Oh, udah lama. Iya. Oh, Bu, saya mau tanya nih Bu, Ibu kok masih kerja? Emang umur Ibu sekarang berapa sih Bu? Umur saya udah tua, Pak. Udah 62. Oh, 62. Iya. Oh, Ibu keluarganya di mana? Ada di rumah. Oh, di rumah. Iya. Punya anak berapa Bu? Anak saya 2. Oh, 2. Iya. Oh, umur berapa anaknya? Udah nikah semua belum? Udah punya cucu 5. Oh, udah punya cucu 5. Iya. Aduh, hebat ya, punya cucu 5. Iya. Oh, kenapa Bu? Kok umur segini masih mau kerja sih Bu? Ya kebutuhan namanya juga. Emang kalau dia mah nggak bisa itu, badan pada sakit kalau dia nggak bisa ngandelin apa minta dari anak. Saya mah nggak mau ngandelin orang lain. Oh, Pengen punya penghasilan sendiri, biarin dikit-dikit juga. Padahal punya pensiun saya. oh, punya pensiun. Punya, tapi ya namanya hidup selalu kurang. Oh, Yang jelas mah nggak mau andelin anak. oh, memang suaminya? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Dari belum meninggal juga saya udah kerja. Oh, sebelum meninggal suami juga udah kerja. Iya. Oh, jadi ibu memang dari sejak muda kerja terus Bu ya? Iya. Oh, Udah begitu. puluhan tahun. Oh, puluhan tahun. Iya. Hmm. Oh, Namanya gaji pegawai negeri kan harus ngandelin itu. Ngandelin dari sampingan. oh gitu. Iya. Nambah-nambah keluarga lah. Nambah-nambah keluarga. Iya. Oh, jadi ibu kerja, memang ibu Dari- suka sendiri ya? Iya. Kerja ya? Iya. Itu suka kerja karena ada pendapatan. Iya. Oh, Pendapatan sendiri. Pendapatan Nggak mau ngandelin sendiri. orang lain yang jelasnya mah. oh gitu. Iya. Nah, ibu kan udah tua seperti ini, 62. Iya. Oh, karena harusnya kan di Udah rumah harus berhenti ya. Iya. Tapi nggak bisa, saya kalau diam berhenti nggak ada kerjaan malah pada sakit Oh, badan. pada sakit. Iya. Oh, jadi kalau nggak kerja sakit ya Bu ya? Iya. Oh, memangnya yang dialami, perasaan yang dialami apa sih Bu kalau kerja Bu? Ya senang aja punya penghasilan sendiri. Oh, Nggak seneng. ngandelin orang, nggak minta sama anak. Oh, Bisa ngasih jajan cucu-cucu. dan cucu-cucu. Iya. Oh, selain itu apa lagi Bu? Selain Ya. seneng, dapat duit, bisa bantu anak, bantu cucu. Ya ngasih itu aja sama teman-teman yang sebaya saya. Kalau bisa mah jangan diem aja. Daripada diem nyari kayak kegiatan apa gitu. Oh, Jualan kayak apa. selain kerja yang penting ada kegiatan ya Bu ya? Iya. Ada kegiatan. Jualan kayak apa, kayak ngambil Jualan, masakan. mut-mut itu kayak plastik-plastik yang bekas Oh, dijualin deh. jualin ya. Memang Iya. itu mahal ya Bu ya? Ya lumayan sih kalau dibilang mahal mah ya enggak juga. Oh, jadi pas kayak plastik-plastik, kardus ya Bu ya? Iya. Oh, gitu. Daripada bengong nggak keluar. Kalau di sini kerja dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Ya dari pagi Terus? berangkat jam 6 dulu nih. Masa ituin dulu nyari dulu sarapan nih pagi-pagi jam 6. Terus ada beres-beres jam 7. Bos pergi, saya pulang dulu nyiapin buat bekal-bekal ke sini ke kerjaan. Bekal keringat ituan buat lap keringat, buat baju, buat sarapan saya maksudnya.
Oke oke, gitu ya. Iya, belanja buat bos, buat Mm-mm. buat masak siang, belanja pagi gitu. Terus pulang jam berapa, Bu? Pulang kadang jam 12, kadang jam 1. Itu juga kalau ada yang nyuruh. Kalau masih ada tenaganya saya kerjain lagi. Oh, siang. Iya, kalau ada yang nyuruh ngegosok gitu. Oh. Saya kerjain lagi kalau ada tenaganya masih ada. Terus sore malam kegiatannya apa, Bu? Malam kadang-kadang ngaji. Mm-mm. Kadang-kadang kalau ada yang tahlilan, tahlil. Oh, Ibu aktif ya di pengajian ya? Alhamdulillah. Oh, iya iya iya. Dikit-dikit. Bagus ya, Bu. Bu, kalau saya mau bertanya, apa sih yang Ibu ingin sampaikan untuk para ibu di luar sana dalam masa pandemi ini dan zaman atau masa yang susah, Ibu ingin sampaikan apa ke mereka, Bu? Ya, yang jelas mah jaga jarak, pakai masker, sembari nyari. Kalau misalnya nyari botol-botol mah, Mm-mm. sesudahnya cuci tangan. Kalau pesan-pesan untuk mereka, Bu, apa, Bu? Ya, yang Pesan- penting mah aktif aja nyari itu. Maksudnya nyari penghasilan sendiri, jangan ngandelin anak-anak, jangan ngandelin orang. Apa kek? Oh gitu. Kerjaan, iya. Yang penting ada aktivitas Penting mah ya kegiatan aktivitas ya. kerja halal. Halal, Bu ya. Gitu. Oh, sore atau malam ada pengajian, ikut, Bu ya. Iya. Pengajian. Jadi bukan hanya di ini, Bu ya. Kan hanya di kerjaan ini. Bukan hanya di apa namanya bumi ya, Iya. tapi di akhirat juga, Bu ya, disiapin, Bu ya. Iya. Lagi pengajian, Iya, kerja, gitu ya. Iya. Oh iya ya, Ibu Nonon ya. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Ibu udah diajak ngobrol-ngobrol. Ya. Udah punya anak, punya cucu. Usianya 62 tapi tetap semangat bekerja, Bu. Ya, semangat buat ibu-ibu. Mm-mm. Semangat. Jangan kalau diam aja makan nggak punya penghasilan. Selama masih kuat mah, masih sehat, masih kuat, jalanin aja, semangat gitu. Enak, Bu ya. Buat ibu-ibu, iya. Ya, pantang mundur, tetap semangat bekerja ya, Bu ya. Semangat. Ya. Ya, makasih, Bu ya, Bu Nonon Ya. ya. Oh, dadah dulu Sama-sama. dong. Dadah. Dulu dong. Waduh, yuk, Bu. Yo. Pak Dim, selamat sore. Sore Pak Nas. Ya. Pak Di, Gimana, Pak? kabarnya nih? Apa kabar, Pak Di? Kabar sehat. Sehat, baik. Baik. Waduh, ini lagi ngapain, Pak Di? Lagi bersih-bersih nih Bersih-bersih. daripada tidur siang. Wah, hebat, Pak Di. Pak Di, saya mau tanya nih, Pak Di. Pak Di usia berapa sih, Pak Di? Saat ini 67. 67. 67. Waduh, sampun sepuh ya, Pak Di. Oh, Tapi masih S2, belum S3. oh S2 itu apa, Pak Di? Sampun sepuh aja. Sampun sepuh saja. Pak Di udah 67 ya. Pak Di masih kerja, Pak Di? Masih. Oh, masih Masih. kerja. Pak Di, saya mau tanya, kenapa sih Pak Di masih kerja di usia 67 ini, Pak Di? Ya, daripada di rumah apa ya namanya suntuk, kita mencari kesibukan supaya nggak jenuh di rumah dan badan menjadi sehat, kan bisa lihat segala sesuatu yang ada di luar sana. Oh, gitu. Di luar sana badan kita bergerak terus, otak kita juga bekerja, pikiran bekerja, jadi kita nggak mudah stres dan jangan sampai menimbulkan stroke. Oh, gitu, Pak Di. Berarti Pak Di ini orangnya nggak suka diem ya? Kira-kira seperti itu. Oh, nggak suka diem, sukanya kerja ya, gerak-gerik, aktivitas di rumah, mencari kesibukan. kesibukan kerja gitu ya, Pak Di Ya. ya.
Kalau pagi berangkat jam berapa, pulang malam jam berapa Pak Di? Pagi berangkat jam 7, Jam 7. pulang sampai rumah jam setengah 8. Oh, pulang sampai rumah setengah Ya. 8. Oh, liburnya hari apa Pak Di? Sabtu dan Minggu libur, Pak. Sabtu dan Minggu libur. Ya, jadi hanya kerja 5 hari. Oh, berarti Sabtu Minggu waktu keluarga ya Pak Di? Ya, Oh, Pak Di mohon maaf, Pak Di punya anak berapa Pak Di? 1 Anak 1, sampun keluarga Pak Di? sudah. Oh, udah punya cucu Pak Di? Belum, masih menunggu. Masih menunggu. Masih menunggu Oh, cucu. Pak Di, Pak Di. Pak Di, kalau saya mau tanya, berarti kerja di usia lansia ini ada manfaatnya ya Pak Di ya? Banyak, Banyak ya Pak Di ya? banyak. Hmm. Antaranya kita menjadi sehat, Mm-mm. pikiran tetap bekerja, eksis terus. Mm-mm. Kemudian ya tidak mudah sakit Mm-mm. dan tidak jenuh di rumah aja. Oh, tidak Bisa tidak lihat aja. dunia luar. Dan saya berharap juga bagi yang generasi muda masih tetap harus semangat walaupun di masa pandemi ini. Oh, gitu. Jadi carilah pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Hmm. Kalau masa-masa sulit gini gimana sih kalau Pak D? Apanya itu, Pak? Kan masa pandemi berkepanjangan, terus banyak pengangguran, Pak D. Memang mencari pekerjaan saat ini agak sulit ya, karena banyak orang yang kena PHK, dirumahkan, dan lain sebagainya, sehingga banyak orang yang susah hidup, mencari pekerjaan susah, ekonominya seperti ini, dan lain sebagainya. Ya, saya masih termasuk salah satu yang beruntung, karena masih ada peluang untuk bekerja. Ya, Pak D. Pak D, maaf. Saya mau nganu nih Pak D nih. Pak D ada wejangan-wejangan atau istilahnya memberi semangat kepada seusia Pak D yang udah 60-an begini, apa nih Pak D? Pesan saya adalah kita pertama tetap semangat. Jikalau memang masih ada peluang, marilah kita mencoba mencari kesibukan apapun bentuknya. Karena yang namanya rezeki itu kadang-kadang datang sendiri, kadang-kadang harus dicari. Sehingga kita pun akan mendapatkannya kalau kita tidak diam di rumah. Nah, untuk itu kita tetap semangat. Mari kita song-song, kita mencari kesibukan yang sesuai dengan keadaan badan kita sendiri. Ya, makasih Pak D. Enggak, Pak D, sungguh santan. Juga selamat sore ya Pak. Bapak Ibu saudara-saudari, dari sini menarik bagi kita setelah kita menyimak wawancara kedua orang tua, kedua lansia tersebut, Ibu Nonon dan Pak D Priyadi. Dan di sini menarik, dari hasil wawancara itu saya melihat bahwa para lansia bekerja karena dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu mempengaruhi motivasi kerja mereka karena yang pertama ada persepsi atau pandangan mengenai dirinya sendiri. Yang kedua ada pride atau harga diri. Yang ketiga kebutuhan. Yang keempat ada suatu ambisius, keinginan yang tinggi supaya dia tetap bisa bekerja, bisa menghasilkan, bisa membantu sesama, bahkan bermakna. Yang kelima, ada satu rasa kepuasan dalam bekerja. Karena di usianya dia masih bisa menunjukkan atau dirasakan berguna bagi sesama. Faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi kerja pada lansia adalah yang pertama karena sifat jenis pekerjaan. Yang kedua
situasi dan kondisi lingkungan kerja karena merasa nyaman, enak. Yang ketiga, karena penghasilan. Penghasilan ini merupakan satu reward yang didapat karena para lansia itu masih mempunyai suatu value atau nilai. Lalu pertanyaan kita setelah kita mendengar wawancara Ibu Nonon dan Pak Depri itu, kita menarik suatu pengertian. Apa yang dimaksud dengan lanjut usia? Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau di negara kita Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 itu menjelaskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Kalau udah usia 60 tahun ke atas berarti mereka disebut lanjut usia. Namun menurut Santrok ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia, yaitu pertama pandangan orang Barat dan kedua pandangan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang disebut lansia itu bukannya di atas 60 tahun, tetapi 65 tahun ke atas. Berbeda 5 tahun lebih dari pandangan kita. Di usia ini dalam pandangan Barat akan membedakan mana usia dewasa dan sudah lansia. Pandangan orang Indonesia 60 tahun di atas. Dan di sini tampak ciri-ciri ketuaan. Bahkan dalam Badan Pusat Statistik atau BPS ini ingin menekankan bagaimana kelompok lanjut usia ini adalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Dan juga dalam Departemen Kesehatan itu membedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok lansia dini usia 55 sampai 64 merupakan kelompok yang baru memasuki lansia. Yang kedua, kelompok lansia itu sendiri yaitu usia 65 tahun. Dan yang ketiga, kelompok lansia beresiko tinggi yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. Rupanya pandangan Depkes ini mengacu pada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menggolongkan lanjut usia menjadi 4. Yang pertama, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Lalu yang kedua, lanjut usia yang disebut dengan elderly 60 sampai 74 tahun. Dan yang ketiga, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lalu yang terakhir, yang keempat, usia sangat tua atau very old di atas 90 tahun. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, di sini terlihat bagaimana pandangan orang Indonesia, pandangan Barat, pandangan dari Badan Pusat Statistik, bahkan juga pandangan Bapak Ibu saudara-saudari. Saya akan lanjutkan bagaimana setelah mewawancarai kedua orang lansia yaitu Ibu Nonon dan Pak Depri ini, saya melihat bahwa dari responden atau orang yang saya ajak wawancarai itu ada dampak positif. Dampak positif yaitu dari fisik. Secara fisik keduanya merasa sehat dan aktif. Secara ekonomi keduanya mandiri dan berpenghasilan. Walaupun
mereka sebenarnya mendapat uang pensiun. Lalu secara mental keduanya merasa bahagia, senang, happy. Lalu juga mereka merasa tenang dan puas. Yang tidak kalah pentingnya, secara spiritual keduanya dapat beribadah dengan tenang. Dampak negatif yang ada pada mereka karena di usia-usia mereka itu adalah mereka kadangkala suka merasa kelelahan dan rentan terhadap penyakit. Apalagi di masa pandemi ini, mereka harus ekstra hati-hati supaya mereka tidak kena COVID atau virus. Dan menarik bagi saya bahwa para lansia ini mempunyai dorongan kerja atau untuk tetap bekerja karena semata-mata bukan faktor ekonomi, tetapi karena faktor sosial dan juga faktor keturunan. Adanya faktor ini dipengaruhi oleh latar belakang dan kondisi keluarga mereka masing-masing yang memutuskan mereka untuk tetap bekerja. Dan beraktivitas lansia mempunyai harapan sekaligus di mana mereka dapat membantu perekonomian keluarga. Namun lebih dari itu, mereka menampakkan eksistensi diri mereka dan kemampuan mereka dalam kemandirian. Yang berikutnya, lansia ini mempunyai makna tertentu dalam bekerja, yaitu kerja dianggap sebagai simbol dari wujud yang nyata dan nantinya akan menghasilkan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kerja merupakan kegiatan yang dapat mendatangkan pengalaman yang baru dan suatu bentuk panggilan dari Tuhan agar tidak berpangku tangan. Dan di sini menarik bagi kita, ternyata ada ahli yang menyatakan, yaitu bernama Sandrock. Dia menyatakan mayoritas lansia yang bekerja sampai usia 80 tahun, mereka ini merasa dirinya sehat. Mereka ini aktif hidup dalam komunitas dan mereka ini merasa dirinya ini sehat, fit. Dan juga tingkat harga diri yang dimiliki lansia terkadang mendorong lansia itu menghidupi dirinya dari hasil jerih payah mereka tanpa harus meminta belas kasihan dari orang lain atau orang terdekatnya atau anak-anaknya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang saya pandang suatu kelebihan. Ada suatu makna yang diperoleh, kan berbeda sekali dengan orang tua atau lansia yang dulu tidak aktif bekerja, maka di usia lanjutnya dia ingin tetap santai-santai saja di kursi goyang. Mungkin karena sakit, kalau sakit apa boleh buat, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau tidak sakit, dia masih sehat, hanya rasa malas, kita pun merasa bingung apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan di sini berarti bagi kita bahwa dari wawancara yang saya lakukan, ternyata ada satu arahan di mana para lansia yang masih tetap bekerja itu ingin mencapai suatu masa usia lanjutnya sukses. Kalau istilah kerennya itu disebut dengan successful aging. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, menarik
bagi saya untuk membahas di konten berikutnya, dan silakan Bapak Ibu untuk menonton video saya berikutnya. Namun sebelumnya, Bapak Ibu jangan lupa untuk like, subscribe video saya ini supaya saya semangat untuk tetap membuat konten-konten yang berguna. Terima kasih. Salam.